Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, apa benar takdir bisa direvisi? Ini kabar baik buat kita semua. Artinya kita bisa memperbaiki hidup kita. Tapi sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu ya tayangan yang berikut ini. Subhanallah, itu gimana Ustaz Syam? Itu tadi yang sempat kita bahas. Katanya kalau misalkan takdir kita meninggal pada tanggal sekian jam sekian itu nggak bisa diundur, nggak bisa dinegosiasi 1 atau 2 detik. Tapi ada orang yang memang udah meninggal, hidup lagi, kemudian meninggal lagi. Nah itu gimana sih Ustadz Syam, mohon tausiahnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guru. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dan ketika datang ajal tersebut maka manusia tidak bisa mengundurkan ataupun memajukan sesaat pun. Maka kalau misalnya ajalnya sudah tiba maka tidak bisa lagi diundur. Bagaimana dengan orang yang mati suri setelah dia dinyatakan meninggal oleh medis misalnya, atau orang-orang sekitarnya misalnya dinyatakan meninggal dunia. Ini yang menyatakan meninggal dunia kan manusia, subhanallah. Mungkin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala memang belum ajalnya. Di sisi medis henti jantung itu adalah mati. Di sisi manusia yang lain enggak bernafas adalah mati. Beda-beda subhanallah. Tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah katakan ajal datang maka dialah disebut orang yang sudah meninggal dunia. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Allah menggenggam ruh manusia ketika di dalam tidurnya, subhanallah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepada yang akan hidup lagi, dan Allah menggenggam selamanya bagi yang akan sudah termasuk orang yang sudah sampai ajalnya. Berarti dalam keadaan tidur pun kita tidak pernah tahu akan bangun lagi atau akan lanjut menjadi orang yang telah meninggal dunia, atau berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzakh atau alam kubur. Maka subhanallah, semua itu ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini termasuk direvisi? Tidak termasuk direvisi. Memang ajalnya belum sampai aja, namun di mata manusia, di pandangan manusia, dia telah meninggal dunia. Yang kedua, subhanallah, manusia ternyata mendapatkan petunjuk. Dari video kita tadi kita mengambil pelajaran, ternyata petunjuk itu bisa datang kepada mimpi seorang ibu yang melihat anaknya, ternyata kayaknya anakku belum meninggal dunia ini, coba diperiksa lagi, dicek lagi kuburannya, subhanallah. Berarti ada tanda-tanda. Makanya Allah katakan, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh ada tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Allah kasih petunjuk-petunjuknya. Bisa saja melalui mimpi, bisa saja melalui firasatnya, bisa saja melihat daripada tanda-tanda sebelumnya. Biasanya kalau kata dokter misalnya, ini henti jantung, tapi biasanya yang seperti ini kalau bisa ini lagi bisa hidup lagi nih, ROCC kan ada lagi detak jantungnya, subhanallah. Kalau dia pakai ini, kata dokter, kalau ini mah hidupnya karena pakai alat aja misalnya. Menurut daripada tanda-tanda, daripada pelajaran-pelajaran yang ada yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala bagi manusia. Jadi dikatakan kalau ajal itu tidak bisa dimajukan, diundurkan, bagaimana dengan orang yang mati suri? Ternyata mati suri tersebut mati dalam pandangan manusia saja, tapi bisa jadi dalam catatan takdir Allah subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz memang belum tiba ajalnya, masih ada semenit 2 menit. Tapi yang seperti itu biasanya sudah tidak lama lagi. Misalnya saya ada yang sehari 2 hari sudah meninggal dunia, ada pun mungkin ada yang setahun 2 tahun gitu ya. Karena apa? Itu sudah menjadi takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala. Jadi artinya nggak usah dibesar-besarin ya. Nggak usah dibesar-besarin seperti yang itu, karena justru memang kita fokusnya kok bisa Allah kasih petunjuk kepada ibunya. Dan gitu. kok Allah masih kasih kesempatan hidup lagi. Berarti apa yang harus dilakukan? Ada PR apa nih yang harus ditunaikan di dunia ini? Jazakallah khairan katsiran. Masya Allah. Masya Allah. Nah, berbicara tentang taubat dan ampunan nih, Habib. Tadi kan Habib udah mention salah satu cara kita untuk berusaha supaya Allah bisa merevisi takdir kita untuk menjadi lebih baik lagi adalah dengan cara berdoa. Tapi ada nggak sih amalan-amalan apa yang kira-kira membuat Allah jadi lebih mempertimbangkan kita untuk mendapatkan takdir lebih baik lagi? Mohon tausiahnya, Bib. Ya, khair afwan Ustaz Syamsuddin Nur.
Caca, Ustaz Jalulung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selalu berharap Allah Subhanahu wa taala merevisi daripada setiap takdir kita di dunia ini. Kita selalu berharap pada Allah, bahasa yang paling mudah, merubah takdir yang tadinya takdirnya buruk menjadi jauh lebih baik lagi dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita dirubah kehidupan kita. Nomor satu adalah doa. Ad-doa silahul mu'min. Ad-doa silahul mu'min. Ad-doa silahul mu'min. Ayo berdoa, minta sama Allah. Karena doa adalah senjatanya mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Barang siapa hatinya terbuka untuk berdoa, maka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dibukakan lebar-lebar untuknya. Tidak ada permohonan yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hamba tersebut bangun malam, sujud kepada Allah, neteskan air mata, minta sama Allah, munajat kepada Allah. Allah Tuhan kita, kita makhluk Allah, kita hina, tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali pertolongan Allah. Yang nolong kita Allah, yang membantu kita Allah. Kita hidup di dunia ini karena Allah. Kita lahir di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan semua perintah Allah sehingga kita mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah tadfaul bala wa sadaqatul umri. Sedekah bisa mencegah daripada bala, wabah dan musibah. Sedekah bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan kita. Ada dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya ini riwayat yang luar biasa, tenarnya luar biasa. Seorang sahabat Nabi yang dimana Nabi tersebut berteman dengan malaikat Israel, dikasih tahu sama Israel, Fulan bin Fulan, ketemuin aja lah. Bulan depan atau tahun depan kamu kembali lagi, kamu gak akan ketemu sama dia karena umurnya sudah sampai. Ya kan? Tahun depan Nabi ini bertemu dengan orang ini, ya kan, berharap akan ziarah ke makamnya, tapi subhanallah ternyata ketemu dalam keadaan hidup. Ditanya, apa yang membuat kamu bisa hidup? Dengan sedekah yang dia lakukan. Dia punya kayu bakar 2 pikul. 1 pikul dikasih sama yang gak mampu, 1 pikul dia bawa pulang. Hampir setiap hari itu dilakukan oleh dia. Sedekah setengah apa yang dia milikin, sehingga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dipanjangkan umur dengan sedekah. Sedekah tulil umri ternyata. Sedekah mempanjangkan umur kita. Dan yang ketiga adalah ketika kita bertasbih, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah kalian aku beritahu, kata Rasulullah, doa yang jika kalian manfaatkan ini, kita baca ini, kesedihan yang kita alamin akan menjadi sebuah kebahagiaan. Kesedihan yang menimpa kita menjadi sebuah kebahagiaan yang kita dapatkan. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu doa zunnun. yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, seringkali kalau kita ngomong kayak gini nih, berdoa habis salat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk daripada golongan orang-orang yang zalim. Ini berharap nih, ya kan? Biar kita ini enggak termasuk daripada antara orang-orang yang zalim. Berharap daripada golongan orang-orang yang selamat, bukan orang-orang yang zalim. Atau kita menganggap diri kita kayak saya zalim banget ya Allah. Ya kan, saya nih hidup masih suka bermaksiat, masih suka berbuat dosa, padahal saya tahu ilmunya, saya masih melakukan ini, saya mungkin orang yang zalim ya Allah. Ada juga dalam riwayatnya Al-Habib Utsman bin Allah bin Jahim menjelaskan, kalau kita menganggap diri kita adalah orang yang zalim, niscaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita menganggap hamba yang dhaif, hamba yang lemah, menjadi hamba yang lebih kuat lagi. Kita berharap kepada Allah, jadikan kita hamba Allah yang senantiasa dikabulkan hajat dan doa. Yang ketiga adalah silaturahmi, dan yang keempat adalah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa merubah daripada doa. Masya Allah. Jadi ada 5 ya, Bip, ya. Doa, Betul. sedekah, tasbih, tadi la ilaha illallah, La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Oke, kemudian yang Dan keempat, dia merasa dirinya adalah, ya Allah, saya jangan jadi orang yang zalim, dan mungkin saya ini zalim ya Allah, ya kan? Ampunin dosa saya ya Allah. Banyak Jadi istighfar kita ya. harus betul-betul menganggap diri kita, ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang senantiasa bertobat dan minta ampunan. dan insya Allah nanti Allah ganti, Allah ganti. takdirnya jadi lebih baik. Jangan Masya menjadi Allah, orang, barakallah. saya ini hebat, saya mampu, saya berkuasa. Udah ngerasa kamu gak ada cukup. ilmunya, Iya, kamu betul. gak ada apa-apanya. Ya, Betul, ini betul, hina betul. ini orang. Masya Allah, jazakallah khair, Habib. Nah, Ustadz Syam, Ya. ada nggak sih doa-doa ya yang dicontohkan oleh para sahabat ketika meminta takdir yang baik dari Allah? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Abi Usman, Ustaz Ulung, Kak Caca, serta guru-guru kami, bahkan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dikatakan doa meminta takdir ataupun kehendak Allah yang baik untuk hambanya, para sahabat diajarkan untuk membaca doa yang tadi dibacakan oleh guru kita Habib Utsman. Mungkin sudah dicatat oleh seluruh jamaah, Bapak Ibu sekalian sedang menyaksikan Islam itu indah. Yang ajilihi wa ghairu ajilihi itu tadi insya Allah menjadi doa meminta takdir yang baik. Kemudian yang kedua, dalam riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW mengajarkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW setelah selesai sholat. Alih-alih meminta takdir yang baik, Nabi justru meminta agar senantiasa menjadi orang yang senantiasa mengingat Allah SWT dan juga menjadi hamba yang baik terhadap Allah SWT, mensyukuri dan menjadi hamba yang baik. Karena Nabi SAW mengingatkan ajabal li amril mu'min, sungguh amazing seorang yang beriman. Kenapa? Ketika dia ditimpa takdir yang baik, mereka bersyukur. Ketika mereka ditimpa takdir yang buruk, mereka bersabar. Subhanallah. Jadi pilihan kita antara bersyukur dan bersabar aja gitu. Bukan merubah itu semua, tapi antara bersyukur dan bersabar. Jadi alih-alih meminta takdir yang baik, justru meminta agar senantiasa digolongkan menjadi hamba yang senantiasa bersabar dan juga bersyukur. Kemudian yang ketiga dikatakan dalam riwayat bahwasanya ada doa Nabi SAW, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Atau kalau disambung warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah aku sesuatu yang benar, ya itu benar, dan bantu aku, rezekikan aku untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Karena ada orang seperti ini, sudah ditakdirkan baik tapi tidak mau jadi baik. Ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala lahir di rumah yang sangat dekat rumahnya dengan masjid, tapi tidak mau ke masjid. Subhanallah. Ditakdirkan oleh Allah berjodoh, dia beli rumah ternyata tidak jauh dari masjid. Subhanallah. Hanya berjarak 100 meter, 50 meter, bahkan ada yang cuma berjarak tetanggaan dengan masjid, justru malah dia yang selalu protes, terlalu besar itu suara speakernya masjid, ganggu anak saya yang lagi tidur. Subhanallah. Ditakdirkan baik, dia dekat dengan masjid rumahnya, tapi tidak mau mengikutinya, tidak dapat rezeki untuk mengikuti kebaikan tersebut. Maka doalah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Yang benar itu benar, bantu aku ya Allah untuk mengikuti yang benar tersebut. Orang sudah ditakdirkan baik, nih tunjukin nih jodohmu nih, soleha, sholat 5 waktu, ini segala macam. Tapi nafsunya mengatakan, masih ada yang lebih cantik daripada itu, masih ada yang lebih mapan daripada itu. Tidak didapat rezeki untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Dan tunjukkanlah kalau buruk itu buruk dan bantu aku ya Allah untuk menjauhinya. Karena ada orang tahu ini buruk, tapi tidak bisa dia jauhi tersebut. Subhanallah. Malah dia deket-deketin. Dia tahu narkotika misalnya menghancurkan dirinya, tidak ada orang yang berhasil gara-gara narkotika. Malah dicoba-coba. Saya tidak bisa lepas dari ini. Dia tahu sholat itu wajib, subhanallah. Tapi ternyata dia tidak bisa untuk menghindarinya. Maka doa yang tadi dibacakan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Selain minta yang baik, minta juga untuk berusaha mengikuti yang baik tersebut. Masya Allah. Ta'ala. Tadi kan Ustadz udah sempat mention ketika Allah sudah mentakdirkan orang tersebut lahir untuk sesuatu yang baik. Nah, kita tuh manusia semua yang lahir itu kan di dalam rahim kita katanya kita udah bikin perjanjian sama Allah bahwa kita tuh semua muslim sebenarnya. Dan mengaku Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Tapi kok maaf ya, bisa kalau misalkan pas lahir takdirnya berubah. Kita misalkan menjadi orang yang maaf, jadi non-muslim, tidak percaya dengan agama Islam, tidak dekat dengan Al-Quran, itu gimana Ustaz? Alastu bi rabbikum, apakah kalian rela aku sebagai Tuhan kalian? Qalu bala syahidana. Dalam Al-Quran disebutkan ya mereka semua bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tapi kok pada saat keluar ternyata dia menjadi seorang, mohon maaf, kiri ataupun kanan. Nabi SAW sudah jelaskan gitu. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu sudah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Allah Tuhannya gitu. Fitrah itu adalah Allah Tuhannya. Tapi orang tuanya lah yang menjadikannya menjadi seorang yang ke kanan kah, ke kiri kah, ataupun ke arah yang lain kah, ya menjadi seorang non muslim. Jadi di antara takdirnya adalah orang tuanya gitu. Nanti insya Allah seiring berjalannya waktu dia akan menjadi seorang yang tamyiz, seorang yang mumayyiz, seorang yang mukallaf, seorang yang sudah balik, mendapatkan informasi-informasi sehingga bisa kembali lagi ke fitrah sebelumnya. Subhanallah, itulah pentingnya mengisi dengan informasi-informasi. Dan kita sebagai teman-temannya boleh
boleh dong doain semoga orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Selama SWT. dia masih hidup, kita tidak boleh menutup hidayah Allah kepada seseorang. Kita cuma mengantarkan masalah hidayah itu urusan Allah Subhanahu Masya wa Allah, taala. jazakallah Menentukan khair. agamamu Baiklah. adalah bapamu dan ibumu. Dan ketika kamu berpikir ya tafakkarun, maka kamu akan mengerti, memahami kekuasaan Allah. Makanya Masya kalau Allah, ada yang tabarakallah. meninggal dunia sebelum dia mukallaf, sebelum dia balik, makanya masuk surga. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah kalau gitu guru-guruku, sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum. Jika jodoh termasuk takdir, bagaimana dengan suami yang melakukan poligami secara diam-diam? Alhamdulillah min dzalik. Apakah ini termasuk takdir bagi saya karena suami sudah melakukan poligami? Ini Ustazah Lulung aja deh yang mohon jawab dalam tausiah Ustazah. Monggo. Silahkan. Tahu nggak nih? Kalau kita yang model kayak gini nih, kalau kita di poligami kayaknya laki-lakinya berpoligami, bininya ke poliklinik. Oh gitu. Sebelum ke Oh, begini poliklinik, tausiah dulu Oh, iya, dong. udah, Jangan ke poliklinik, sehat-sehat dong. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ke poliklinik apa nih saja? Sakit lah, Pusing, sakit pusing. kepala. Baik jamaah, alhamdulillah buat jemaah yang masih mantengin kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang cewek-cewek, ibu-ibu yang CCM cantik-cantik manja. Bapak-bapak yang geges, ganteng-ganteng, soleh. Soleh. Kalau bilang cewek-cewek gimana gitu guys, ya kan? Gitu. Jadi kalau kita ngomong poligami, kenapa nanya sama kita? OMG. Kita mau jawab dari segi mana dulu nih? Tauhid, fikih, apa psikologi? Asik. Tiga-tiganya dong. Oke. Kalau menurut tauhid, itu adalah takdir Allah. Karena apa? Suka nggak suka, seneng nggak seneng, udah Allah kasih hal itu. Dalam surat An-Nisa ayat 3 yang sering dipakai ya oleh para ulama yang memang benar-benar bisa menjalankan seperti Rasulullah, itu dinyatakan wangkihu, nikahilah olehmu, hai laki-laki, perempuan, mau 2, mau 3, mau 4. Maka ketika dia bisa dan mampu, silahkan monggo. Maka suka nggak suka, ya udah, kita nggak bisa gimana-gimana, kan apa itu takdir Allah. Kalau kita ngomong dari segi tauhid. Tapi kalau dari segi fikih, apa iya diem-diem kasihan amat jadi bini? Emang bininya itu boneka? Hah? Kagak ngomong? Nggak tahu perasaan wanita? Ngomel kan saya jadinya. Dalam surat An-Nisa ayat 129 nyatakan apa? Kalian tidak akan pernah berlaku adil walau harostum, walaupun kamu itu namanya berusaha pengen adil, kagak bisa. Lan, bahkan Allah bilang dalam kalimat bahasa Arab lan itu adalah never and never. Tidak pernah dan tidak pernah. Tapi dicoba dulu saja. Tapi dicoba dulu. Kalau katanya Habib Usman saya ya kan. Jadi kalau kita Ibu ketahui Kartika terima Putri. takdir ya kan. Ibu Kartika Ayo Putri, Ibu Kartika saya Putri telepon ya. Tapi kalau kita ke surat Nggak An-Nisa dicoba dulu, bisa 139 adil apa enggak. nah itu. Sementara Allah bilang lan ya kan tidak akan pernah bisa adil. Tapi kalau kita ke tengah-tengah lagi dalam surat An-Nisa 19 dinyatakan apa? Itu istri adalah manusia yang punya perasaan. Dijatakan apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Dulu aja pengen nikah, so sweet. Udah nikah aja tiba-tiba diam-diam. Emang sih kalau kita mau ke tauhid itu boleh. Ketika sudah terlanjur kejadian, kita sebagai wanita yang soleha atau berusaha menjadi soleha, terima. Karena itu adalah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mungkin tidak mampu. Tapi kalau belum kejadian, kitanya introspeksi diri. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku tetap menyayangi aku menjadi satu-satunya. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Mungkin kita sebagai istri, kenapa sampai dia diam-diam? Mungkin kita lupa nyediain teh manis, lupa kita bikin yang masakan yang enak buat dia. Mungkin jadi ke kitanya juga ya nggak salah kalau kita marah sebagai wanita. Ke dianya juga kagak salah. Bagaimana ya? Kalau kita ngomongin tauhid adalah keimanan. Jadi mudah-mudahan satu, yuk kita belajar lagi, bersabar kalau emang udah terlanjur. Karena Hukum apa? poligami apa saja? Hukum Hukum poligami. poligami boleh dong kalau surat An-Nisa 3. Sunnah. Bisa sunnah, bisa haram, bisa wajib. Sunnah kalau memang mengikuti Rasulullah. Bisa haram kalau hanya untuk menyiksa wanita. Bisa wajib ya? Bisa wajib juga. Oh bisa wajib. Kenapa? Kalau istrinya mungkin maaf nih ya ada penyakit yang kemudian dia bisa melayani suaminya, wajib itu. Tapi kalau kita sehat walafiat, cantik-cantik manja, apa yang dicari? Saya punya syarat kalau ada ya suami saya nih poligami, saya punya 3 syarat. Ya, Yang satu. pertama
wanita itu harus lebih cantik dari saya. Karena kalau jelek orang pasti ngomongin, udah cakep si Lulung masih kawin aja loh. Yang kedua itu cewek harus lebih kaya dari saya. Biar dia nggak ngerepotin gue gitu loh. Jadi harus lebih cantik, harus lebih kaya dari saya dan harus langkahi mayat saya. Seperti itu pemirsa ya. Jadi kalau poligami ini bisa tauhid, bisa fikih. Kita imani, yang bisa monggo, yang belum bisa minta kepada Allah takdir yang baik. Masya Allah. Jangan gembar-gembornya nikah itu sunnah. Tapi sholat malam ini nggak mau. itu Dia nggak mau sunnahnya. Itu Puasa Senin Kemis nggak betul. mau. Dan kenapa digembor-gemborkan banget sih, Bib? Karena kan sebenarnya dalam hidupnya baginda Rasul, dalam dunia pernikahannya baginda Rasul itu kan lebih panjang ketika istrinya satu, hanya monogaminya, bukan poligaminya gitu. Tapi yang digede-gedein poligami suka begitu. Bisa aja Lulung nih. Iya kan? Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, ini semakin seru ya jamaah. Jamaah masih punya kesempatan loh buat bertanya sama guru-guru kita. Nanti habis ini insya Allah bakal kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Lagian si poligami.